Ini adalah kisah kami dalam menjelajahi daerah yang dijuluki provinsi paling bahagia di Indonesia. Kami menyeberang menggunakan kapal untuk menuju ke pulau unik yang ada di puncak dari Maluku Utara. Pulau ini memang begitu indah, namun ternyata menyimpan sejarah yang cukup mengerikan. Pulau ini pernah menjadi saksi nyata dari Perang Dunia Kedua. Ribuan peluru dan senjata perang berserakan di atas tanah pulau ini. Kami datang bukan hanya untuk menikmati birunya Samudra Pasifik, melainkan untuk menggali kembali puing-puing ingatan yang mulai terlupakan, di mana pulau terpencil di ujung utara ini menjadi kunci kemenangan di masa lalu. Perjalanan Jajago kali ini akan dimulai di pulau ini. Dan selamat datang di Petualangan Jajago di Pulau Morotai, Maluku Utara. Jadi mereka bukan jin? Bukan jin, cuman kelebihan ilmu. Nah, saat itu mereka menduduki Pulau Morotai. Kalau ada yang bilang suku Moro mana? Sudah hilang. Iya, separuh sudah menghilang, tapi separuh ada. Tapi ini yang mereka menghilang ini nggak ada. Ya. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami bergerak dari Jailolo di Halmahera Barat menuju kabupaten berikutnya yaitu Halmahera Utara. Di sela-sela perjalanan, kami singgah melihat bangkai kapal Toshimaru yang menjadi saksi sejarah Perang Dunia II yang ada di Malifood. Akhirnya, kami pun tiba di Tobelo, ibu kota dari Halmahera Utara. Di kota ini, kami disambut dengan keramahan warga di Pasar Lama. Kemudian, dengan dunia bawah air yang sangat mempesona di Telaga Biru yang melegenda. Pasir putih dan laut biru di Pantai Luari, kami juga menikmati hingga ikan nila di Danau Galela. Kemudian, kami lanjut menyeberang ke Tanjung Bongo, yang dijuluki sebagai miniatur Raja Ampat yang ada di Halmahera. Perjalanan kami akhirnya ditutup dengan berendam di air panas Mamuya dan menikmati sunset di Pantai Karlen. Sungguh perjalanan yang gak bakal terlupakan. Dan hari ini kami akan kembali untuk bergerak lagi ke destinasi selanjutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi, kembali bersama kita di Jajago jalan-jalan. Gokil. Pagi-pagi ya, di jam 4 kita udah bangun. Sekarang sudah di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Berarti di waktu kalian, waktu barat masih di jam 4. Kita sekarang lagi ada di pelabuhan speedboat yang ada di Tobelo. Kita plannya hari ini akan menyeberang ke Morotai. Kita bersama dengan Bang Nano ya, yang udah membawa kita ke sini. Thank you buat Bang Nano ya. Kita akan berangkat dengan speedboat. Dia ada 2 opsi buat ke Morotai. Pertama adalah speedboat, kedua adalah ferry. Kalau ferry di 3 jam, kalau speedboat itu di 1,5 jam sampai 2 jam tergantung ombak. Betul. Kalau kau pagi-pagi banget aman pakai speedboat. Yes. Cuma kalau siang mending pakai ferry karena cuaca kadang-kadang gelombang lumayan tinggi. Iya. Suasana pelabuhan kali ini cukup syahdu. Ada istilah dalam bahasa Indonesia tuh kayak arunika. Arunika tuh kayak transisi, kalau nggak salah tuh untuk sunset. Aku lupa atau sunset atau sunrise. Tiket kapalnya ya di harga 55.000 per orang. Betul. Hampir sekitar 2 kali lipat lebih dibandingkan kapal dari. Karena kan jauh toh. Kalau Sofi kita nanti kan dekat, makanya cuma 63.000. Udah hafal istriku. Iya dong. Mantap jiwa. So sambil nunggu penumpang lainnya penuh, baru kita akan gas berangkat. Yes. Dermaga Tobelo di pagi hari itu memang punya vibes yang beda banget. Udaranya itu masih segar dan sunrise-nya juga cakep.
Dan suasana syahdu ini bakal jadi momen yang pas banget untuk kami melaju perjalanan menuju ke Pulau Morotai. Sesampainya di Morotai, kami langsung disambut hangat oleh Bang Tio dari Daloha Resort dan juga Pak Kadis pariwisata yang ada di Morotai. Di sini kami langsung berangkat ya menuju tempat wisata kami sambil membuat plan untuk rute wisata yang akan kami kunjungi di pulau ini. Daloha Resort merupakan salah satu resort favorit yang ada di Pulau Morotai. Tempatnya tuh strategis, fasilitasnya lengkap, dan suasana itu juga santai ya, cocok banget buat healing. Lokasi outdoornya tuh pas banget di tepian pantai langsung. Jadi pemandangan lautnya tuh langsung bikin hati tuh adem banget. Restoran di sini juga nggak kalah keren. Suasana itu dan desain bangunan juga estetik dan cocok lah buat kamu nyemil sambil lihat pemandangan cakep ini sambil ngobrol tentunya. Sebelum mulai perjalanan, kami tuh bahas rute dulu ya, biar semuanya lebih efisien dan terarah. Karena pulau ini memang banyak destinasi wisatanya. Jadi kita mungkin nggak sabar nih, buat langsung explore spot-spot seru yang ada di pulau ini. Dan sekarang kami pun diajak oleh Bang Iwan sebagai salah satu tim dari Dinas Pariwisata Morotai untuk jalan-jalan melihat sebenarnya Morotai ini kotanya segede apa sih? So, kita berangkat untuk menuju ke pusat kotanya, yaitu adalah Daruba. Dan selamat datang di ibu kotanya dari Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Daruba. kita lagi berada di taman kotanya. Dan ini adalah kota yang sangat slow living. Tapi panasnya luar biasa. Kalau di Ternate dibilang, satu orang tuh dapat satu matahari. Di Morotai Ada 4 atau 5. ya, Bayangin. kau dapat jatah matahari yang banyak. Even ini di jam 1-2 siang, jalan Iya. utamanya aja masih sepi banget. Mungkin orang-orang takut panas kali ya. Tapi dari kepulauan biasanya sih sore baru dia mulai ramai. Iya. Cuman berdasarkan kita ngobrol beberapa orang tadi, mereka bilang bahwa Morotai itu adalah pulau yang sangat enak buat ditinggali karena sangat sepi. Tapi ada kabar gembira, jalanannya itu besar. Iya, dan jalannya bagus lagi, Iya. mulus. Untuk kategori pulau, ini tuh jalan yang sangat oke sekali. Yaitu secara fasilitas sudah banyak banget dan aku juga seneng karena ya ini Iya. kota yang cukup masih ramai katanya. Even di jam 9 malam pun kamu bisa cari makan. So masih menarik buat kalian yang lagi cari tempat untuk slow living. Morotai itu bisa jadi salah satu pilihan ya. Ya. Daruba adalah ibu kota dari Pulau Morotai. Tempat itu jadi pusat aktivitas pemerintahan dan juga ekonomi. Letaknya strategis banget di pesisir dan dekat dengan Bandara Leo Watimena. Jadi bakal jadi pintu masuk utama wisatawan yang bakal main ke pulau ini. Di pusat kota Daruba juga terdapat taman kota. Tempat ini sudah pasti ya ruang terbuka favorit bagi para warga buat sore-sore. Di sini juga ada area hijaunya, tempat duduk, wahana bermain anak, dan lapak kuliner yang bikin suasana makin hidup. Dan kita sudah sampai ke spot pertama. Ini adalah kawasan KEK ya, kawasan Iya. ekonomi khusus dikelola oleh grupnya Jababeka. Satu hal yang buat aku tertarik di sini adalah karena ada pembesaran kepiting. Iya, kita penasaran pembesaran penggemukan. Intinya dia suka makan, aku suka lihat. Kamu suka makan. Ini tuh kawasan industri khusus ya, yang memang tuh dikelola dan gede banget secara spotnya. Dan Iya. ini tuh untuk para investor buat invest di Pulau Morotai. Tertarik ke Anda? Kalau aku tertarik dah kepitingnya dulu ya, kita lihat.
Nah, di sini tempat penggemukan kepitingnya. Lucu kali kalau gede kali kalau capitnya. Oh, gini dia. Jadi konsepnya ini penggemukan. Jadi kita terima dari petani itu ada yang masih belum keras, dari dagingnya belum full. Kita taruh di sini maksimal itu 1 bulan. Itu baru kita bisa buat grade ke ekspor kok. Dia dikasih ikan tiap hari. Ikan kecil? Potongan ikan tuh. Dari 800 sampai seterusnya kok. Bahkan ada yang sampai 2,5 kilo lagi itu kok. 1 ekor 2,5 kilo. Diekspor kemana boleh tahu? Singapura kok. Kita jalan Agustus kemarin. Ini 100 semua. 100 kontainer. Berarti bisa sampai 100 kepiting ya? Iya, 100 kepiting. Kita sekali ngirim 30 kilo, 40 kilo sekali kirim. Ini kepiting fresh langsung dari pembesaran kepiting ya yang ada di kawasan ekonomi eksklusif JBK Group. Dan thank you banget buat, kau kepiting kau jadi bahagia ya. Thank you banget buat Bang Tio ya yang udah surfing ini, di kita punya Daloha Resort. Ini fancy sekali. Ngomongin soal kepiting ya, selain enak dan juga kaya dengan banyak gizinya. Daging itu tinggi protein, buat bantu jaga dan bentuk otot, dan juga ada omega 3 nih yang bagus buat jantung. Kali ini kepitingnya itu dimasak dengan saus padang ya. Dia punya nanas itu segar betul. Ini baru namanya kepiting kualitas ekspor. Reva. Dan sekarang kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Jadi dari zaman dulu itu belum ada orang yang bisa keliling Pulau Morotai kalau dari peta tuh sampai 360 karena ada jalur yang putus. Cuma sekarang jalurnya udah terhubung semua dan jalannya juga bagus. Nah, Bang Iwan salah satu yang udah keliling-keliling Pulau Morotai selesai Bang Iwan ya. Nah, sambil bawa aja kemarin dia bawa tamu orang Bali. Dan Bang Iwan bilang, ini orang Bali itu ngomong, Morotai itu kayak Bali pas zaman awal masih mula-mula. Menarik dong. Karena memang faktanya adalah, Morotai itu masuk dalam kawasan ekonomi yang khusus, yang juga disebut sebagai the next Bali ya. Jadi ada 10 Bali berikutnya, Morotai itu salah satunya. Menarik kan? Bapak Mulis Eso. Woi, ketemu juga. Biasanya kan kita lewat FB kan. Woi, mantap. Bapak Mulis Eso ini nama beliau udah aku dengar dari pas zaman Ternate sampai Sofivi sampai Tobelo semua ngomong wajib main ke tempatnya Bang Mulis Eso. Riana. Ini selebritis lokal ini. The local hero-nya Morotai itu beliau. Jadi saat itu yang memasuki Pulau Morotai pertama kan itu suku Moro ya, itu sebenarnya suku Moro itu asli suku Galela, suku Tobelo Pak. Asli orang Oke. dari suku Galela dan suku Tobelo. Nah, saat itu mereka menduduki Pulau Morotai, yang bagian suku Galela berdiam diri di bagian selatan, suku Tobelo berdiam diri di bagian utara dan timur. Kalau ada yang bilang suku Moro mana sudah hilang, iya separuh sudah menghilang tapi separuh ada. Tapi ini yang mereka menghilang ini nggak ada. Ya. Yaitu suku dari Galela Tobelo. Jadi mereka bukan jin? Bukan jin, cuman kelebihan ilmu. Oh, jadi orang biasa yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Dan itu bukan saya yang bilang, tapi itu dari turun-temurun dari buyut saya yang menceritakan ke saya. Karena saya senang dengan sejarah. Oh, jadi Moro yang di Morotai memang Moro itu adalah suku Moro. Iya, suku Moro itu dari suku Galela, Morodai, Morodina. Ada sesuatu nggak yang Om temukan, yang Om paling merasa ini tuh paling spesial gitu? Dia ada dokter dan dulu ada cincin. Cincin? Cincin itu sempat saya kasih kembalikan kepada pemiliknya. Cincin siapa? Cincin punya pemilik tentara Amerika. Oh, aku dengar kisah ini. Iya. Aku dengar. Katanya Om sampai diterbangkan, mau diterbangkan. Cuma COVID ya kalau nggak salah ya? Ya COVID jadi saya langsung berdiam di bandara, langsung balik lagi karena COVID kan. Lalu cincinnya? Cincin mereka sudah pergi dan langsung penyerahan, dan yang datang ke sini yang ambil anak, cucu dan dosen dari Universitas Texas A&M. Sebenarnya tidak bisa, tetapi saya tunjukkan kepada internasional bahwa inilah adat dan tradisi orang Indonesia.
Mengembalikanlah punyamu. Iya, punya hak orang lain. Alamak jauh. Walaupun emas ya, tapi saya tidak lihat dari segi emasnya. Saya lihat dari segi manusianya. Museum Swadaya dari Pak Mulis Eso adalah museum yang dibangun secara pribadi ya untuk menjaga sejarah Morotai, khususnya jejak dari Perang Dunia Kedua. Tersimpan di sini berbagai koleksi ya, dari serpihan pesawat, peluru, hingga perlengkapan militer peninggalan dari tentara sekutu dan juga Jepang. Tempat itu penuh dengan cerita dan juga jadi bukti bahwa Morotai itu pernah jadi sebuah basis yang penting banget bagi sekutu di kawasan Pasifik. Di sini ada ibu-ibu lagi merajut nih. Ada yang tikar, ada yang pakai rajutan, kayak rajut, keren banget loh. Jadi ini kerajinan yang dibikin sama mama-mama di sini nih. Harganya itu 200.000. Cakep banget, rapi banget. Ya, seorang hijaunya keren. Dan masih ada banyak gantungan kunci lainnya yang imut-imut. Ada jagung, ada semangka, ada biji bunga matahari. Oke, terima kasih banyak. Dan sekarang kita lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu adalah Air kaca. ya, Bang Iwan bilang ini adalah tempat mandinya Sir MacArthur, jenderalnya Amerika, Pak. Oke. By the way, kan tadi kita dengar kisah ya tentang orang-orang yang nikah dengan suku Moro. Kukira cuma 1-2 orang. Rupanya Bang Iwan punya ipar juga punya kisah yang sama. Betul, Bang? Betul. Siapanya? Ipar. Ipar nikah dengan orang Moro. Jadi itu bukan kayak menghilang. Rupanya kalau kata Bang Iwan, dia tuh kadang-kadang tuh akan pergi ke sebuah tempat lalu menghilang. Bisa berhari-hari sampai seminggu. Dan fun fact-nya adalah di Morotai, kisah tentang Moro ini bukan sesuatu yang serem. Biasa aja. Yang penting kalau ke hutan, yang mau kencing, mau BAB, izin dulu, jangan sembarangan ya. Lumrah lah itu. Jadi kisah tentang Moro tuh menarik banget ya. Oke, sekarang kita telah sampai ya ke air kaca, dan by the way di sini ada ikan emas, gede betul. Siapa yang taruh di sini? Wow, airnya nih mantap jiwa. Dan seperti biasa, setiap ada air baru kita bilas. Ini tuh kayak tradisi Kalimantan, aku temunya di Ternate dan di beberapa tempat. Itu seperti kayak kita tuh silaturahmi alias sowan dengan sebuah daerah baru. Ya, believe it or not, itu yang kita lakukan. Untuk masuk tempat ini tidak ada biaya karena memang ada loket juga. Dan by the way, kata Bang Iwan, itu ikan masnya nggak selalu muncul. Berarti kalau dia muncul tempat aku, kami beruntung. Thank you kan mas, ketemu lagi. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke spot berikutnya. Hormat, gerak. Kok ngapain, Jan? Akhirnya setelah sekian lama aku belajar di buku sejarah tentang namanya Trikora. Jadi ini toh yang namanya Museum Trikora. Selama ini cuma belajar di sejarah. Yes. Tapi kali ini kita bisa langsung ke tempatnya. Udah sampai di tempatnya, ternyata rusak semua. Iya. Kita ada dia tuh ada bagian outdoor dan indoor. Iya. Outdoornya tuh udah bagus banget. Aku sangat ekspektasi tinggi banget. Pas aku mau main ke indoor, Ya ditutup, udah. dikunci rupanya, Iya. digembok, dan banyak yang udah pecah, atapnya juga rusak-rusak. Tapi it's okay, ya. Kita bisa tetap menghargai monumen ini, desa keren ya. Museum Trikora ini adalah salah satu spot bersejarah yang pastinya wajib dikunjungi kalau kamu main ke Morotai. Di situ tersimpan ya berbagai koleksi dan juga cerita tentang Operasi Trikora, sebuah momen penting dalam perjuangan Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Abis ini kita bakal ngajak kalian ke tempat yang indah sekaligus penuh dengan cerita sejarah. Let's go! Wuhui! Selamat datang di pantai yang Army ada. Dock. Apa namanya? Army Dock. Army Dock. Ini Tempat tanjungnya di mana dulu kapal-kapal perang bersandar di sini. Weh. Kau tengok belakang kita? Jelas Salah kali. satu puing-puingnya. Dia udah nggak terlalu nampak sih. Pantainya ini bersih, agak mirip pantai Luari yang ada di Tobelo, tapi ini sedikit lebih coklat, tapi tetap cantik. Di Maluku itu seru kali loh.
setiap tempat ada bersejarahnya. Pasti ada ceritanya tuh kayak wow gitu loh. Dari Ternate sampai ke Tidore, sampai ke Maetara, sampai ke sini Morotai. Tapi Morotai yang paling banyak. Iya. Ini kan tempatnya Perang Dunia Kedua toh. Iya. Dan ini bersejarah banget, so Iya. menarik. Mari kita ke sana. Pantai Armidok itu punya kombinasi lengkap ya. Lautnya tuh cakep, ya gradiasi birunya cakep juga, dan suasana tuh bikin tenang ya. Jadi betah banget di sini. Dulu tempat itu sempat jadi dermaga militer saat Perang Dunia II. To tell you what, I've opened up my eyes and seen the truth. Why don't you blame it on my youth? Wisata alam sudah, wisata sejarah sudah. Sekarang yang paling penting adalah wisata Kuliner. Ternyata salah satu makanan paling legend di Morotai adalah Rahang tuna. agak mirip dengan Manado. Tapi pas aku ngomong gitu, orang-orang Morotai bilang, "Bang, itu tuna-tuna yang ada di Manado itu datang dari kita, Bang." Dia bilang. Woi, dari Morotai. Betul, Bapak? Woi, so kita lagi makan rahang tuna. Even kemarin kita makan di Manado, kita coba lagi di core-nya ya, di tempatnya di Morotai. Bersama teman-teman dari Desa Wisata. Thank you, Pak. Lama-lama dulu dong. Ya. Di sini ngomongnya apa? Odo? Oho? Odo. Makan. Jadi boy, untuk harga rahang tuna di sini udah dapat rahang tunanya, plus 1 bakul nasi, sama kangkung itu harganya 60.000. Mari kita makan. Bumbunya apa yang pakai itu bawang itu lagi loh, tambah bawang. Meskipun udah ada bumbunya, tapi yang terbaik itu adalah sambal mentah, dabu-dabu tidak boleh di skip. Itu terbaik. Aku bisa loh makan sambal dabu-dabu cuma nasi putih. Dari tadi aku makan udah habis-habis karena ini rahang tuna doang nih. Dagingnya sebanyak ini, kau bayangkan doang. Di kopek-kopek tak habis-habis wah. Gila boy. Hai, namanya main di pulau tidak sah kalau kita tidak melihat sunset. Dan kali ini kau tengok ini ada jetty bagus banget di Pulau Morotai. Molokai. Ya, nama jetinya tuh Pelabuhan orang panggilnya dengan jeti Molokai. Molokai. Dan ini bagus banget karena sore-sore banyak orang tuh bakal nongkrong sini buat berenang, buat main, ya buat mandi. Anak-anak dari tadi lompat-lompat tuh. Dan wow, dia punya sunset coy. Menyala abanku. Menyala Morotai. Menutup hari kita di jembatan dermaga Morotai itu rasanya nggak bisa dilupain. Sunset yang perlahan turun, langit yang berubah jadi warna jingga keemasan, dan tentunya ditemani dengan air laut yang sepoi-sepoi. Di dekat dermaga tuh kelihatan anak-anak yang berlarian dan bermain dengan penuh tawa. Suasana jadi hidup banget. Goyangkan kakak. Goyang. Sambil bernyanyi ya dan berjoget bareng dengan warga lokal, tertawa lepas tanpa sekat, momen sederhana ini tuh justru jadi yang paling berkesan. Morotai bukan hanya soal tentang indahnya tempat, tapi tentang kebersamaan yang bikin siapapun akan merasa seperti pulang kembali. Dan inilah potret dari provinsi paling bahagia di Indonesia. Hai adek, namanya siapa? Siapa? Dan sampai sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih ada proses editing ya. Buat kalian yang mau update posisi kami, selalu pantau di Instagramnya Jejago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana tuh bakal update setiap harinya.
Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!